tablet 2 jutaan dapat update OS 5 tahun sampai tahun 2033. Jangan langsung tergiur dulu, percuma dapat pembaruan panjang kalau RAM-nya cuma mentok di 4 GB saja. RAM-nya ini bikin buka aplikasi berat di masa depan terasa lebih lemot. Belum kalian memutuskan untuk beli ini, berikut admin berikan kelebihan maupun kekurangan daripada Redmi Pad 29.7 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal layar mewah 2K dengan refresh rate 120Hz. Di rentang harga 2 jutaan kecil, rata-rata kompetitor cuma memberikan layar HD atau mentok di Full HD 90Hz saja. Tapi Redmi Pad 29.7 ini nekat bawa panel dengan resolusi Full HD Plus ditambah refresh rate mencapai 120Hz. Untuk urusan scrolling menu, baca komik atau maraton nonton film bakal berasa mulus banget. Tingkat kecerahannya tembus 600 nit, plus sudah dapat triple sertifikasi TUV Rainline biar mata kamu nggak gampang perih ataupun lelah. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 yakni jaminan masa depan update OS selama 5 tahun ke depan. Ini adalah salah satu nilai jual yang paling langka di kelas harganya. Datang langsung membawa OS Android 16 dengan tampilan basic HyperOS 3 terbaru. Xiaomi berani memberikan jaminan pembaruan keamanan tablet ini bakal dikawal terus sampai tahun 2033. Artinya, dari segi dukungan software, tablet ini dipersiapkan buat masa pakai jangka panjang supaya abang gak ketinggalan fitur-fitur terbaru. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal baterai jumbo 7600 mAh. Kapasitas baterainya tergolong pada untuk ukuran bodi tablet yang ringkas. Dipakai buat nemenin aktivitas produktivitas harian, maraton streaming atau video berjam-jam, atau buat dipinjam anak belajar online, dayanya terbukti awet banget. Apa nggak perlu bentar-bentar nongkrong di colokan, tiap beberapa jam sekali buat ngecas. Sementara kelebihan yang nomor 4 yakni build quality solid berbahan full metal. Tampilan fisiknya sama sekali nggak kerasa kayak barang murahan. Material bodi belakangnya udah pakai metal, bukan lagi plastik ringkih. Dimensinya juga cukup cakep, punya ketebalan cuma 7,4 mm dan beratnya di angka 406 gram saja. Pas dipegang langsung dengan dua tangan, feel-nya berasa kokoh, solid, dan punya aura premium yang dapat banget. Sementara kelebihan yang nomor 5 yaitu berbekal audio lantang quad speaker dengan Dolby Atmos. Masuk ke sektor multimedia, Xiaomi nggak pelit banget. Tablet ini dibekali dengan setup speaker mumpuni yang sudah didukung dengan teknologi Dolby Atmos serta dual mikrofon. Suara dentuman yang keluar saat dengerin musik atau menonton film berasa bulat, megah, dan gak cempreng. Dan asiknya, mereka masih sediain lubang jack audio 3,5 mm buat abang yang setianya pakai earphone kabel. Sementara untuk kelebihan yang terakhir yakni masih adanya dukungan slot kartu microSD sampai dengan 2 TB. Buat abang yang merasa ruang penyimpanan internal bawaan cukup kecil, file-file seperti foto, video masih bisa disimpan di slot kartu microSD. Bahkan, memori eksternal tambahan ini bisa sampai penyimpanan 2 TB, jadi urusan simpan menyimpan file besar cukup aman terkendali. Nah, sekarang bagian yang bikin abang harus mempertimbangkan ulang. Kekurangan yang pertama yakni RAM-nya terlalu mepet dan teknologi storage ketinggalan zaman. Varian resmi yang masuk ke pasar tanah air cuma memberikan RAM 4GB dengan media penyimpanan 64GB yang masih mendukung teknologi UFS 2.2 yang terlalu lama. Perlu abang catat bahwa sistem HyperOS Xiaomi itu tipikal software yang padat fitur, animasi, dan butuh konsumsi memori yang longgar. Kombinasi RAM dan juga media penyimpanan ini di awal-awal mungkin terasa lancar, tapi sering berjalannya waktu dan aplikasinya makin berat, tablet ini bakal rawan kena penyakit stuttering atau lemot pas abang pakai buat multitasking. Kekurangan yang nomor 2 yakni kecepatan pengisian daya super lemot. Didukung dengan pengisian cepat hanya 18 watt saja. Ini salah satu bagian yang paling bikin nguji kesabaran. Bayangin aja kapasitas baterainya 7600 mAh tapi teknologi pengisian dayanya cuma mentok di 18 watt saja. Ini namanya, kalian harus menunggu dari 0 hingga penuh, bisa memakan waktu 3 atau 4 jam lebih. Benar-benar kurang praktis buat abang yang suka mobilitas tinggi. Sementara untuk kekurangan yang terakhir yakni absennya sensor giroskop fisik. Buat abang atau adik-adik di rumah yang berniat minang tablet ini demi tujuan bermain game kompetitif,
yang butuh refleks cepat seperti game PUBG Mobile, game perang, atau game balap mobil yang memanfaatkan kemiringan perangkat, mending urungkan niat dari sekarang. Karena gironya absen alias nggak ada secara hardware fisik, jadi kontrol bidikan atau setir abang di dalam game nggak bakal bisa presisi dan kerasa kaku banget. Kesimpulannya sangat sederhana. Redmi Pad 2 9.7 inci ini bakal jadi tablet yang sangat layak dan bernilai tinggi buat di check out kalau kebutuhan utama kamu murni buat multimedia kasual, scrolling media sosial, atau menonton film streaming. Buat anak sekolah yang nyari perangkat murah buat jangka panjang, ini cukup awet banget. Tapi kalau kamu nyari performa kencang buat kerja berat atau gaming kompetitif, saran tim forum gadget mending skip dan tabung uangnya buat lirik opsi lain yang lebih cakep. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Redmi Pad 2 9.7 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.